Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan presentasi hasil penelitian yang dibiayai oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau LPPM Universitas Widya Mataram tahun anggaran 2021 tahun 2022. Nah, sebelum saya menyampaikan, saya akan share screen dari presentasi pada kesempatan kali ini, bahwa yang melatar belakangi penelitian saya yang berjudul pengaruh kecerdasan spiritual, sosial, dan emosional terhadap kinerja UMKM di masa pandemi COVID-19 adalah bahwa UMKM pada saat ini sudah mendapatkan posisi dalam percaturan perekonomian di Indonesia. Hal ini mengingat bahwa kontribusi UMKM terhadap pembangunan atau pertumbuhan ekonomi di Indonesia cukup besar, karena hampir 90% pelaku ekonomi di Indonesia diklasifikasikan di dalam usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Namun dalam perjalanannya, UMKM itu masih dihadapkan oleh berbagai permasalahan, baik itu masalah SDM berkaitan dengan kinerja maupun masalah-masalah yang lainnya yang terkait dengan situasi terkini, yaitu COVID-19 atau pandemi COVID-19 ini. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, maka di era COVID-19 ini peneliti ingin mengetahui apakah kinerja UMKM itu dipengaruhi oleh tingkat kecerdasan yang ada di pelaku UMKM itu, mengingat bahwa faktor kinerja itu dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor sosial, politik, budaya, keamanan, dan faktor kesehatan, termasuk di dalamnya adalah COVID-19. Dari sisi internal, bahwa kinerja UMKM itu dipengaruhi oleh tingkat kecerdasan sumber daya manusia itu sendiri, yaitu terkait dengan kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial, dan kecerdasan emosional. Nah, oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti merumuskan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, yaitu apakah kecerdasan sosial, kecerdasan emosional itu dan spiritual itu berpengaruh terhadap kinerja UMKM, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, penelitian ini bukan tanpa tujuan. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah, termasuk dan tujuannya adalah, yang pertama terkait dengan maksud menganalisis pengaruh kecerdasan spiritual, sosial, dan emosional terhadap pelaku UMKM. Yang kedua juga untuk menganalisis pengaruh berapa besar pengaruh kecerdasan spiritual, sosial, dan emosional pada pelaku UMKM, kinerja UMKM itu di masa pandemi COVID-19. Nah, dalam melakukan penelitian ini, peneliti membuat skema tentang penelitian, mulai dari skema tentang teori yang digunakan, yaitu yang berkaitan dengan variabel-variabel dalam penelitian ini. Yang pertama terkait dengan tingkat kecerdasan, baik itu tingkat kecerdasan spiritual, yang kedua adalah tingkat kecerdasan sosial, dan yang ketiga adalah tingkat kecerdasan emosional, yang tentu saja ini nanti akan menjadi variabel penelitian ini ya sebagai variabel independen, yaitu variabel X, baik X1, X2 maupun X3 nantinya. Yang kedua adalah variabel kinerja. Variabel kinerja itu adalah hasil dari serangkaian kegiatan manajemen. Nah, berdasarkan teori tersebut, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut, di mana tingkat kecerdasan spiritual itu pengatur terhadap UMKM, kecerdasan sosial, dan emosional. Nah, berdasarkan kerangka pemikiran tersebut,
maka dapat diformulasikan hipotesis. Ada 4 hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis secara parsial, itu menjawab pertanyaan terkait dengan apakah kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Jadi hipotesisnya adalah kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Hipotesis kedua bahwa kecerdasan sosial berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Dan hipotesis ketiga adalah kecerdasan emosional berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Dan yang terakhir adalah kecerdasan spiritual, sosial, dan emosional berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Nah, metode penelitian yang digunakan yang pertama terkait dengan objek penelitian, yaitu UMKM di daerah istimewa Yogyakarta dengan 3 variabel independen, yaitu kecerdasan spiritual dengan indikator ingat kepada Allah, ikhlas, jujur, rendah hati, sabar, tawakal, syukur, nikmat, berprasangka baik kepada orang lain, dan membina hubungan-hubungan yang baik dengan siapapun. Variabel yang berikutnya adalah variabel kecerdasan sosial, yaitu terkait dengan kemampuan memahami dan peka terhadap kebutuhan serta hak orang lain, kemampuan membawa diri, kemampuan berperilaku jujur terhadap siapapun. Kecerdasan emosional yaitu kemampuan mengenali diri, kemampuan mengelola emosi, kemampuan memotivasi diri, kemampuan mengenali emosi orang lain, dan relationship management. Nah, dalam penelitian ini peneliti melakukan uji instrumen dengan menggunakan 2 uji. Yang pertama adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Berdasarkan uji validitas diperoleh baik itu variabel independen maupun dependen yang mencakup kecerdasan spiritual, sosial, dan emosional. Hasil nilai korelasi dari indikator terhadap masing-masing variabel itu mendapatkan nilai 0, di atas 0,5, sehingga dapat dikatakan bahwa semua indikator yang digunakan dalam penelitian ini dalam kategori valid. Sementara itu dari 3 variabel independen dan 1 variabel dependen berdasarkan uji reliabilitas dengan nilai kurva alfa di atas 0,6, maka dapat dikatakan hal ini reliable. Nah, dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi, yaitu linear berganda, di mana ada 1 variabel dependen dan 3 variabel independen, di mana di dalam formulasi ya, Y sama dengan A plus B 1X1 plus B2X2 dan plus B3X3, di mana Y adalah merupakan kinerja UMKM di masa COVID-19, ini adalah konstanta, dan B-nya adalah nilai koefisien regresi dari masing-masing variabel, sementara X1 adalah kecerdasan spiritual, X2 adalah kecerdasan sosial, dan X3 adalah kecerdasan emosional. Berdasarkan uji regresi diperoleh persamaan Y sama dengan 3,82 plus 0,247 X1, di mana 2,47 X1 adalah variabel kecerdasan spiritual. Hal ini dapat dikatakan apabila terjadi perubahan X1 sebesar 1 satuan, maka akan merubah nilai spiritual itu 0,02, dan ikut juga untuk X2-nya adalah akan berubah sebesar koefisien kecerdasan sosial yaitu 0,64, dan kecerdasan emosionalnya sebesar 0,062. Berdasarkan analisis regresi tersebut, maka untuk membuktikan hipotesis yang sudah dibangun, yaitu apakah kecerdasan spiritual itu untuk berpengaruh terhadap kinerja UMKM, kecerdasan sosial berpengaruh terhadap kinerja UMKM, dan kecerdasan emosional berpengaruh terhadap kinerja UMKM, maka diuji dengan menggunakan uji T atau uji statistik secara parsial. Hal ini diperoleh berdasarkan uji secara parsial atau uji T, diperoleh bahwa nilai probabilitas dari kecerdasan spiritual itu 0,007 di bawah 0,05. Hal ini dapat dikatakan bahwa atau dapat disimpulkan bahwa kecerdasan spiritual itu benar-benar berpengaruh terhadap kinerja UMKM di masa pandemi COVID-19. Yang kedua adalah kecerdasan sosial dengan nilai koefisien nilai probabilitas 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Hal ini dapat
simbolkan bahwa kejelasan sosial itu berpengaruh terhadap kinerja UMKM pada masa pandemi COVID-19. Namun demikian, untuk kejelasan emosional tidak terbukti atau tidak berpengaruh terhadap kinerja UMKM di COVID-19 ini. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas sebesar 0,0512, lebih besar daripada 0,05. Nah, berdasarkan uji secara bersama-sama diperoleh nilai signifikan 0,000 yang lebih kecil daripada 0,05. Hal ini berarti bahwa kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial, dan kecerdasan emosional secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja UMKM di masa COVID-19. Nah, sementara itu untuk mengetahui seberapa besar kontribusi ketiga variabel tersebut terhadap kinerja UMKM dapat dinilai dari nilai R-score yaitu 0,594. Hal ini berarti bahwa kecerdasan sosial, spiritual, sosial, dan emosional itu memberikan kontribusi 59,4% terhadap kinerja UMKM di daerah istimewa Yogyakarta di masa pandemi COVID-19 tersebut. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti menyarankan bahwa untuk meningkatkan kinerja UMKM perlu adanya upaya perbaikan terhadap tingkat kecerdasan, baik itu kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, sosial, dan kecerdasan emosional melalui berbagai pelatihan atau penyuluhan yang dapat dilakukan oleh penyelenggara atau oleh dinas terkait. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, luaran penelitian yang saya lakukan ini sudah saya submit di dalam jurnal internasional, yaitu International Journal of Current Science Research and Review. Demikian, semoga hal ini dapat memberikan manfaat. Ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.